Bapak Ibu semua, kembali bersama saya di channel ini yang selalu update informasi terbaru seputar informasi dunia pendidikan, informasi guru, informasi honorer, informasi lainnya relevan seputar dunia pendidikan. Di video kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru ya di Indonesia tanpa terkecuali yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pusat, demikian di instansi daerah, tentunya untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Satu informasi yang sangat menggembirakan dan yang sangat penting sekali Bapak Ibu ketahui seluruh guru di Indonesia tanpa terkecuali, di mana informasi ini Bapak Ibu ya, dari media nasional Antara dengan judul Isi Keputusan Menpa RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Seputar informasi ini bahwa ada aturan tentang P3K paruh waktu yang sudah keluar. Dan ini kita ketahui bersama Bapak Ibu yang sangat penting sekali, berapa gaji P3K paruh waktu. Dan bagi yang membutuhkan Permen PAN-RB ini Bapak Ibu nomor 16 tahun 2025, silakan diunduh melalui link berikut ini, nanti Bapak Ibu saya nanti sertakan linknya. Dan selain itu Bapak Ibu ya, tentunya kita juga mengetahui berapa gaji yang diterima dan siapa saja yang dapat mengisi P3K paruh waktu. Nah, supaya lebih jelas mari kita simak bersama informasinya. Dan jangan di skip supaya dapat memahami keseluruhnya Bapak Ibu ya, karena di kesempatan ini kita akan mengupas informasinya secara detail dan lengkap. Dan sebelumnya bagi Bapak Ibu yang mungkin baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol share, like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang kita bagikan dapat tersalurkan kepada Bapak Ibu semua. Lanjut kita pada informasinya. Ini dia informasinya Bapak Ibu ya. Silakan disimak dan saya akan membacakannya. Dari Jakarta ataupun Antara, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemen-PAN-RB telah menetapkan kebijakan baru mengenai P3K paruh waktu. Kebijakan ini Bapak Ibu diatur dalam Keputusan Menpa RB nomor 16 tahun 2025 yang menjadi acuan bagi pelaksanaan sistem kerja P3K paruh waktu di instansi pemerintah. Dan bagi pelamar CPNS tahun 2024 yang berhasil lolos menjadi P3K paruh waktu, penting untuk memahami dengan baik isi aturan dalam keputusan Menpa RB tersebut, karena akan menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Lalu Bapak Ibu lantas, apa isi keputusan Menpa RB nomor 16 tahun 2025? Pada 13 Januari 2025, Menpa RB secara resmi mengesahkan aturan baru terkait P3K yang berstatus paruh waktu. Kebijakan ini hadir setelah pengumuman hasil seleksi P3K tahun 2024. Dalam hasil seleksi tersebut, beberapa peserta dinyatakan lolos sebagai P3K penuh waktu, sementara lainnya mendapatkan status paruh waktu. Istilah paruh waktu ini pun memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan pelamar, terutama terkait mekanisme kerja dan besaran gaji yang akan diterima. Nah, inilah dua poin yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu ya. Terutama terkait mekanisme kerja dan besaran gaji Bapak Ibu yang akan diterima, karena tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Maka keputusan tersebut Bapak Ibu diambil sebagai langkah untuk memfasilitasi pegawai non-ASN atau honorer yang tercatat dalam pengkalan data Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Dengan demikian, pemerintah menetapkan aturan yang mengikat untuk P3K dengan status paruh waktu. Keputusan tersebut terdiri dari 30 diktum
yang mengatur berbagai aspek mengenai P3K dengan status paruh waktu. Beberapa poin utama yang dijabarkan mencakup pengertian jenis jabatan yang dapat diisi, ketentuan pengadaan besaran upah dan poin-poin penting lainnya Bapak Ibu ya. Dan ini juga penting sekali Bapak Ibu, di mana ketentuan pengadaan P3K dan besaran upah serta poin-poin penting lainnya yang mencakup pengisian jabatan P3K paruh waktu Bapak Ibu ya, karena tidak semua jabatan ditetapkan sebagai P3K paruh waktu. Ada jenis jabatan-jabatan yang bisa menjadi paruh waktu Bapak Ibu ya. Setiap aspek diatur secara rinci untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban bagi pegawai dengan status ini, serta untuk memastikan agar pelaksanaan program P3K berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa poin penting dari keputusan tersebut. Bapak Ibu ya, simak sampai selesai. Kebutuhan jabatan P3K paruh waktu. Yang pertama, ini poin pertama Bapak Ibu ya, dari hasil keputusan Menpa RB ini nomor 16 tahun 2025. Kebutuhan jabatan P3K paruh waktu pada diktum ketiga Menpa RB nomor 16 tahun 2025 dijelaskan ada 7 jenis jabatan yang akan diisi oleh pegawai P3K paruh waktu, yakni, nah ini Bapak Ibu, ada 3 jenis jabatan yang dapat menjadi P3K paruh waktu. Pertama, guru dan tenaga kependidikan. Nomor 2, tenaga kesehatan. Nomor 3, tenaga teknis. 4, pengelola umum operasional. 5, operator layanan operasional. 6, pengelola layanan operasional. 7, penata layanan operasional. Nah, inilah dia 7 jenis jabatan yang dapat dijadikan P3K paruh waktu Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu termasuk dalam jenis jabatan ini ataupun sedang memegang jabatan tersebut Bapak Ibu ya, sehingga nanti dapat menjadi P3K paruh waktu. Ataupun inilah peluang ataupun kesempatan yang diberikan kepada P3K paruh waktu, 3 jenis jabatan ini yang dapat menjadi posisi-posisi di P3K paruh waktu. Poin berikutnya Bapak Ibu adalah status kepegawaian. Nah, ini status kepegawaian P3K paruh waktu, yaitu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K ataupun nomor identitas pegawai ASN. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi bukan honorer lagi Bapak Ibu ya, sudah menjadi ASN Bapak Ibu ya, cuman dengan status P3K paruh waktu. Poin ketiga Bapak Ibu, lama masa kerja P3K paruh waktu. Masa kerja untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K paruh waktu ditetapkan selama 1 tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan. Jadinya Bapak Ibu, untuk menjadi P3K paruh waktu ini juga adalah mempunyai ketentuan, yaitu ada kontrak selama 1 tahun Bapak Ibu ya. Dan jika nanti hasil evaluasi kinerja Bapak Ibu tidak baik, maka otomatis akan diberhentikan sebagai P3K paruh waktu. Namun sebaliknya, jika kinerja Bapak Ibu selama 1 tahun yang telah berlalu, maka akan diperpanjang kontraknya Bapak Ibu ya. Sama dengan kalau kita bekerja di perusahaan lain. Poin keempat Bapak Ibu, yaitu upah P3K paruh waktu. Nah, inilah yang tentu menjadi juga hal penting sekali kita bahas bersama Bapak Ibu ya. Karena di sini tidak dijelaskan berapa nominal ataupun ditulis gaji Bapak Ibu. Maka ini kembali kepada instansi ataupun pemerintah daerah Bapak Ibu ya. Mari kita simak bersama.
Upah P3K paruh waktu. Pegawai yang berstatus paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi honorer atau setara dengan upah minimum daerah. Selain itu, diberikan juga fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu ya, ini sangat menarik sekali. Pegawai yang berstatus paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi honorer atau setara dengan upah minimum daerah. Selain itu, diberikan juga fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Jadi menurut saya di sini Bapak Ibu, ini suatu kebijakan yang sangat menarik sekali karena diubah nama namun upah tidak ada penambahan Bapak Ibu ya, malah seperti upah semasa Bapak Ibu menjadi honorer ataupun nanti dikembalikan dengan upah minimum daerah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, demikian informasinya yang dapat saya bagikan untuk Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat dan kiranya juga pemerintah memberikan kebijakan yang lebih baik untuk honorer, di mana menurut saya ya Presiden Prabowo Subianto sepertinya akan sangat gagal sekali ya mengangkat derajat honorer ataupun mengubah kehidupan honorer yang menjadi sejahtera Bapak Ibu ya. Semoga saja lebih baik kebijakannya ke depan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, semoga dapat mencerahkan dan kembali ataupun salam untuk Bapak Ibu semua dan tunggu informasi berikutnya yang selalu update informasi terbaru yang selalu Bapak Ibu butuhkan.